Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran matematika wajib, kita akan mempelajari tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, materi ini juga sudah kalian pelajari waktu SMP. Jadi, untuk di SMA ini tinggal diulang lagi materinya. Baik. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Baik ya, ini ada peta konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, ada masalah otentik, yaitu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita ubah ke dalam persamaan. Lanjut ke persamaan linear. Lanjut ke sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dan cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV itu ada beberapa cara. Yang pertama, metode grafik. Kedua, metode substitusi. Ketiga, metode eliminasi. Dan keempat, metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, baik ya, lanjut kita ke pembahasan ke materi tentang SPLDV. Baik, nanti ini bisa kalian baca ya, nanti Ibu bagikan bahan ajar ini. Ya, ini ke sini, sistem persamaan linear dengan dua peubah. Nah, bentuk sistem persamaan linear dua peubah itu atau dua variabel seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 dengan X dan Y merupakan peubah atau variabel yang tidak diketahui dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 merupakan bilangan real. Ciri-ciri dari SPLDV yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan memiliki dua variabel. Yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, dalam SPLDV ini ada beberapa istilah. Yang pertama, variabel. Apa itu variabel? Peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, Z, dan yang lainnya ya. Contoh, Oki memiliki 3 buah nanas dan 7 buah jeruk. Pernyataan ini bisa kita tulis dengan memisalkan X dengan nanas dan Y dengan buah jeruk. Maka persamaan yang diperoleh 3X ditambah 7Y dengan X dan Y-nya merupakan variabel. Paham ya? Variabel itu yang dilambangkan dengan huruf. Selanjutnya, koefisien. Apa itu koefisien? Suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Contoh yang tadi ya, sama contohnya, Oki memiliki 3 buah nanas dan 7 buah jeruk. Nah, kita misalkan X-nya buah nanas, Y-nya buah jeruk. Persamaannya diperoleh 7X ditambah 7Y. Nah, yang dinamakan dengan koefisien itu yaitu angka 3 dan 7. Di mana 3 merupakan koefisien dari X dan 7 koefisien dari Y. Lanjut, ada lagi yang dinamakan dengan konstanta. Apa itu konstanta?
bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Jadi nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai peubahnya. Contoh, kita punya SPLDP 2P ditambah 5Q dikurang 7. Nah, dari persamaan ini, konstantanya yang mana? Yaitu konstantanya negatif 7. Karena nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan bilangan apapun. Jadi yang namanya konstanta itu yang tidak mempunyai variabel, dinamakan konstanta. Suku, yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh, ada SPLDP 5X dikurang 3Y ditambah 4. Jadi suku-suku dari SPLDP ini yaitu 5X, negatif 3Y, dan 4. Jadi bagian-bagian dari persamaan linear dua variabel dinamakan suku. Nah, nanti ini ada tugas ya. Nanti kalian kerjakan. Tugasnya itu buat 2 contoh persamaan linear dua variabel. Jadi kalian bebas buat 2 contoh persamaan linear dua variabel. Contohnya kayak tadi ini ya. Bebas. Nah, lalu kalian tentukan mana yang variabel, mana koefisien, mana konstanta, dan mana suku-sukunya. Oke, lanjut ya. Tadi kan sudah dijelaskan metode penyelesaian sistem persamaan linear itu ada 4 metode. Yang pertama grafik, metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu metode grafik ya, metode yang pertama. Langkah untuk menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode grafik yaitu langkah pertama, tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Setelah diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian gambar grafik dari masing-masing persamaan tersebut pada sebuah bidang kartesius. Langkah kedua, jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka tidak memiliki anggota atau tidak memiliki himpunan penyelesaian, atau kita tulis dengan himpunan kosong. Seperti ini lambangnya himpunan kosong. Dan yang ketiga, jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya merupakan anggota yang tak terhingga. Jadi banyak anggota himpunannya ya, tak terhingga. Nah, lanjut ya. Contoh soal SPLDP dengan menggunakan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Persamaan kedua, X dikurang Y sama dengan 1. Tadi langkah pertama apa? Kita buat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nih, menentukan titik potong dengan sumbu X. Jika memotong sumbu X, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya kita ganti dengan 0. X tambah 0 sama dengan 5. Maka diperoleh nilai X sama dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu X yaitu 5,0. Sekarang, jika memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. X-nya 0, maka diperoleh nilai Y-nya sama dengan 5. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Nah, atau biar lebih sederhananya, bisa kita buat dalam bentuk tabel.
X ditambah Y sama dengan 5. Seperti ini tabelnya. X, Y. Jadi kalau X-nya 0, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi diperoleh Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, Y-nya kita ganti dengan 0, berarti diperoleh X-nya sama dengan 5. Jadi titik potongnya 5,0 dan 0,5. Nah, sama ya untuk mencari titik potong persamaan yang kedua, yaitu X min 1 sama dengan X min Y sama dengan 1. Sama seperti tadi. Kalau lebih sederhana bisa kita lihat dengan menggunakan tabel X, Y. Jika X-nya 0, X-nya kita ganti dengan 0, berarti Y-nya diperoleh berapa? Negatif 1 kan? Ya, jadi titik potongnya 0, negatif 1. Sekarang kalau nilai Y-nya kita ganti dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 1. Jadi titik potongnya diperoleh 1,0 dan 0, negatif 1. Nah, setelah ditentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, langkah selanjutnya yaitu kita gambar grafiknya pada bidang kartesius. Ini ya, ini persamaan yang pertama garisnya ini kan. Tadi diperoleh berapa titiknya? 0,5 dan 5,0. Kita buat tarik garis ya. Terus persamaan yang kedua 1,0 sini 1,0 dan 0, negatif 1 di sini. Kita tarik garis terus. Ya. Nah, dari grafik ini bisa kalian lihat mana titik potongnya. Ternyata terdapat titik potong dari kedua grafik ini, yaitu di titik ini. Berapa titiknya? 3,2. Nah, jadi bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan tadi, yaitu diperoleh himpunan penyelesaiannya 3,2 ini. Karena tepat di satu titik. Paham ya? Mudah kan? Kalian juga udah pernah pelajari kan waktu SMP juga. Jadi ini hanya diulang lagi ya materinya. Ya. Baik, selanjutnya ini nanti ada tugas yang kedua ya. Dengan menggunakan metode grafik, kalian tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Pertama, X tambah Y sama dengan negatif 1, 3X dikurangi sama dengan 9, dan 2X ditambah Y sama dengan 10, X dikurangi sama dengan 2. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel, khususnya dengan menggunakan metode grafik. Semoga kalian dapat memahami materi ini dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.